materi kita hari ini. Oke, teman-teman bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, makasih. Dan teman-teman, kita sebelum UTS sudah banyak belajar tentang gimana sih aspek perencanaan itu, konsep perencanaan anggaran itu seperti apa, dan bagaimana dalam proses perencanaan itu banyak melibatkan subjek-subjek gitu ya, bukan hanya satu pihak, tapi juga berbagai pihak dan DPR. Dan bagaimana dalam waktu menyusun kebijakan itu, dalam APBN itu pemerintah juga bersama dengan DPR menyusun asumsi-asumsi dasar, gitu kan. Terus kita sudah belajar juga kebijakan pendapatan itu seperti apa dan kebijakan belanja itu seperti apa. Nah, sesuai dengan postur APBN gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebijakan dari pembiayaan gitu ya. Seperti kita tahu di dalam postur APBN itu ada kebijakan pembiayaan. Ada pembiayaan maksud saya. Nah, kenapa sih pembiayaan ini harus ada gitu ya? Karena secara garis besar utamanya itu kan kalau kita bicara pembiayaan berarti kan nutup kekurangan gitu ya, bahasa kalau kita mau bilang umum. Padahal pembiayaan itu nggak semerta-merta hanya kita cari utangan atau nutup pembiayaan, nutup kekurangan ya. Tapi karena anggaran kita adalah sampai saat ini adalah defisit gitu ya, kebijakan defisit. Nah, teman-teman perlu ingat kebijakan defisit itu bukan selalu berarti bahwa negara itu nggak mampu membiayai belanjanya, enggak ya. Kebijakan anggaran defisit itu adalah salah satu strategi, gitu ya. Bahkan seperti Eropa, Amerika, dan banyak negara lain itu menerapkan kebijakan anggaran defisit. Artinya mereka menggelontorkan dana belanjanya ke masyarakat lebih banyak daripada pendapatannya. Karena apa? Kalian kan udah tahu ada peranan pemerintah selaku melakukan kebijakan counter cyclical. Artinya kalau belanjanya lebih banyak, dia mau mendorong pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Nah, sama seperti di Indonesia. Nah, karena ada defisit, berarti kita harus berpikir gimana membiayai defisitnya, ya kan? Defisit berarti selisih antara belanja dengan pendapatan, di mana belanja lebih besar. Nah, berarti gimana cara membiayainya? Nah, inilah yang akan kita pelajarin di sini adalah kebijakan pembiayaan. Secara umum berarti untuk membiayai defisit itu tadi. Tapi pembiayaan itu tidak selalu serta-merta berarti demikian ya, bahwa pembiayaan. Karena ada dua aspek dari pembiayaan. Ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini adalah dana yang kita terima melalui pembiayaan untuk digunakan untuk menutup defisit. Ada juga pengeluaran pembiayaan, berarti dana yang kita keluarkan dari APBN justru. Salah satunya adalah untuk membayar kewajiban utang pemerintah, dalam hal ini utang pokoknya ya. Oke, itu sekilas ya, sekilas tentang pembiayaan. Gitu. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang konsep dasarnya. Lalu ada pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, pembiayaan lainnya, dan kebijakan pembiayaan kita di tahun 2021. Mudah-mudahan waktunya selesai sih, bisa maksudnya sampai selesai ini. Kalau nggak selesai, ya itu masalah kalian, ya bukan masalah saya. Oke. Nah, sebetulnya apa sih, kalau tadi kan saya bilang pembiayaan secara umumnya ini intinya adalah untuk mengatasi masalah defisit ya. Tapi kalau di undang-undang secara definisi pembiayaan itu berarti setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali gitu. Jadi dari sini kita bisa nangkep nih, berarti ada istilah penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan gitu. Nah, penerimaan pembiayaan berarti uangnya masuk ke APBN tapi harus dibalikin. Kalau pengeluaran pembiayaan uangnya keluar dari APBN tapi nanti diterima balik gitu, ya kan? Kira-kira begitu. Baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Ini menurut si Undang-Undang
17 tahun 2003. Tapi secara umum kita bisa bilang bahwa penerimaan pembiayaan itu definisinya adalah penerimaan negara yang tidak menambah aset bersih. Ini untuk membedakan pengertiannya dengan pendapatan negara. Kalau pendapatan negara kan setiap penerimaan negara yang menambah aset bersih, gitu ya. Ini kan seperti dalam kebijakan akuntansi ya. Kalau yang diakui sebagai pendapatan itu adalah yang menambah nilai asetnya. Gitu. Contohnya apa? Misalnya penerimaan utang. Maksudnya kita mendapat utang baru gitu ya. Waktu kita nama utang itu berarti itu penerimaan pembiayaan. Dan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran negara yang tidak mengurangi aset bersih, begitu ya. Tidak mengurangi aset bersih. Jadi maksudnya adalah pembayaran utang, gitu ya. Nah, di samping aspek ini ada lagi pengeluaran yang akan diterima kembali, misalnya pemerintah menginvestasikan dananya ke pusat investasi portofolio investasi tertentu, dia akan terima lagi, atau pemerintah membeli saham atau menambah sahamnya di BUMN, nanti dia akan terima kembali. Nah, itu juga termasuk dalam aspek pengeluaran, gitu ya, pengeluaran pembiayaan. Jadi secara umum demikian ya. Ada dari sisi definisinya. Lalu untuk apa penerimaan pembiayaan itu? Nah, tentunya bisa kita lihat dari dua sisi ya kan, karena ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu digunakan secara khusus utamanya itu untuk menutup defisit gitu, ya kan? Makanya kita terima pembiayaan, artinya kita terima uang gitu. Nah, teman-teman perlu bedakan ya. Utang itu tidak selalu berarti pinjaman. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Tidak selalu pinjaman. Karena ada lagi istilahnya SBN, surat berharga negara. Gitu. Nanti kita bedain ya. Kita akan bahas secara khusus. Jadi pembiayaan, kalau kita bicara pembiayaan, ini bukan berarti pinjaman. Gitu ya. Ada aspeknya, ada beberapa aspek nanti yang kita akan lihat. Oke, jadi penerimaan pembiayaan itu tujuannya adalah pertamanya diperlukan untuk menutup defisit. Ini tujuan utamanya, gitu kan? Nah, dan ada aspek lainnya. Pembiayaan itu dalam hal ini yaitu pengeluaran ya. Kalau nomor satu ini penerimaan. Kalau pengeluarannya untuk dua hal ini. Pertama, memenuhi kewajiban pemerintah. Namanya pemerintah utang, dia wajib bayar kan. Nah, jadi postur APBN yang ada di APBN kan ada pendapatan dan hibah, yang terus yang kedua belanja, yang ketiga adalah defisit gitu ya, keseimbangan primer gitu. Lalu ada pembiayaan kan. Nah, pembiayaan itu ada namanya untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok gitu ya, jatuh tempo pokok utang dan pembelian kembali surat berharga negara. Nah, pertanyaannya kalau pembiayaan ini untuk membayar pokok, lalu utangnya adanya di belanja atau di mana? Teman-teman tahu nggak? Utangnya, pokoknya kan di pos APBN berada di pembiayaan. Kalau gitu, kan waktu kita minjem uang, kan ada bunganya. Bunganya itu di mana dialokasikan? Di sisi apa? Di sisi belanja ya teman-teman ya. APBN itu kan ada pendapatan itu terbagi dua, pendapatan dan hibah, lalu ada belanja ya kan, baru ada pembiayaan. Nah, teman-teman masih ingat mungkin kalau nggak ingat wajar ya, UTS-nya sudah berakhir. Belanja itu ada namanya belanja bunga ya kan, itu bukan belanja, maksudnya belanjanya itu memang dikhususkan untuk bunga hutang gitu. Jadi teman-teman kalau ditanya di mana dialokasikan di APBN tentang utang, nah tergantung pokoknya atau bunganya. Kalau pokoknya ada di pembiayaan, tapi bunganya ada di belanja, gitu ya. Tepatnya di belanja bunga, gitu ya. Oke, jadi itu gitu ya. Jadi untuk memenuhi kewajiban pemerintah yaitu cicilan pokok, bayar jatuh tempo pokok utang, terus kalau dia beli kembali, bisa dibeli kembali gitu ya, kalau sebelum jatuh temponya. Kalau memang pemerintah memutuskan demikian. Nah, yang ketiga membiayai pengeluaran pembiayaan lainnya. Gitu. Sampai di sini suara saya sudah terdengar? Jelas ya?
Gak ada putus-putus ya? Enggak, Pak. Nah, ternyata pembiayaan itu bukan hanya untuk bayar utang, tapi juga untuk bisa penerusan pinjaman SLA, istilahnya subsidiary loan agreement. Kalau misalnya pemerintah minjem uang dari luar negeri terus mau nyalurkan ke Pemda, gitu ya. Kan Pemda nggak boleh minjem uang ke luar negeri langsung kan, harus melalui pemerintah pusat. Atau pemerintah mau nambahin sahamnya di BUMN berupa penyertaan modal, gitu ya, bisa. Atau pemerintah mau investasi, gitu. Kita kan punya pusat investasi pemerintah. Atau pemerintah mau menggulirkan dana bergulir. Apa itu dana bergulir? Dana yang bergulir, ya kan? Dana bergulir itu adalah dana yang disiapkan pemerintah untuk dipinjamkan ke BLU. BLU yang dibentuk pemerintah, BLU-nya ini nanti tujuannya untuk ke masyarakat gitu, untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Jadi sebetulnya kalau kita ibaratnya, ini mungkin kenapa istilah dana bergulir ini muncul ya, bergulir itu maksudnya, teman-teman tahu istilah snowball effect? Snowball effect itu tahu nggak? Jadi kalau kalian di puncak gunung, bersalju, ada seorang anak yang bikin bola salju kecil, gitu kan? Kalau digelindingkan ke bawah, lama-lama dia makin besar, gitu ya. Dampaknya jadinya makin besar. Yang hanya bisa didorong anak-anak, tapi tiba-tiba daya force-nya lebih besar. Nah, pemerintah itu maksudnya juga begitu, dia bikin dana gitu digulirkan ke masyarakat, gitu kan. Contohnya dana bergulir itu ada dana bergulir untuk koperasi dan UMKM. Ada dana bergulir untuk nelayan. Jadi pemerintah pinjamkan uangnya ke BLU yang terkait tentang itu, lalu si BLU itu menyalurkan ke masyarakat untuk membantu kesejahteraan, bisa bentuknya pinjaman bunga istilahnya di bawah bunga pasar gitu ya, supaya mereka nggak terjebak di rentenir dan tengkulak gitu ya. Ada untuk petani dan sebagainya. Ada banyak. Nah, jadi maksudnya guliran dana pemerintah itu dari yang kecil, tapi dampaknya jadi lebih besar ke masyarakat. Begitu kira-kira ya maksudnya ya. Nah, untuk yang seperti ini itu dibiayai, itu dicatatnya, diposkannya itu di pembiayaan, gitu ya, dana bergulir. Nanti saya ada ketemu artikel yang bagus sih nanti tentang dana bergulir ini, nanti saya akan kirimkan linknya di. Lalu ada dana pengembangan pendidikan nasional. Ini ada di sisi pembiayaan juga. Ini dikenal dengan DPPN. Nah, ini adalah dana abadi. Kalian mungkin dengar salah satu wujud dari DPPN itu adalah LPDP. Teman-teman tahu LPDP kan? Yang ngasih beasiswa. LPDP itu adalah nama BLU-nya. Konsep dananya itu DPPN. Jadi DPPN itu adalah dana abadi. Maksudnya abadi itu adalah seperti yang film-film Mandarin itu yang nggak mati-mati. Abadi dia, seperti apa? Yang harus ditaruh di keningnya. Bukan itu. Jadi maksudnya dana abadi itu uangnya nggak habis-habis. Kenapa nggak habis-habis? Karena pemerintah memarkirkan uang yang cukup besar. Nah, untuk operasional pengembangan pendidikan itu dari pendapatan bunganya ketika memarkirkan dana itu di investasi portofolio dengan risiko rendah. Jadi bunganya itulah yang digunakan gitu. Jadi ini semangatnya adalah, saya ingat itu waktu zamannya Bu Sri Mulyani edisi pertama, itu berpikir gimana ya caranya supaya kita itu kalau mau mengembangkan SDM kita nggak ngutang. Kita nggak berharap dari hibah. Kan selama ini banyak tuh hibah pendidikan itu bentuknya apa? AusAid dari pemerintah Australia, UK Aid dari pemerintah Inggris, ada USAID gitu ya, USAID gitu ya dari pemerintahan Amerika. Ada yang bersifat hutang, ada yang bersifat pinjaman yang lunak, ada yang bersifat hibah. Tapi kan kita ya kalau mereka mau, kali-kali enggak, ya enggak dapat gitu kan. Nah, pemerintah berpikir gimana caranya SDM kita lintas generasi bisa makin baik, tapi tidak membebani APBN secara terus-menerus gitu ya. Nah, lalu dilakukanlah dengan DPPN itu. Jadi uangnya ibaratnya ini kayak prinsip Nabi Yusuf ya. Waktu tahun masa panen lagi baik, ditabung, tapi nggak dihabisin semuanya. Ada yang disimpan, nanti kalau masa panceklik itu dikeluarin.
Jadi ini investasi pendidikan lah. Lalu ada pengeluaran pembiayaan untuk kewajiban penjaminan pemerintah. Ini maksudnya untuk kegiatan-kegiatan pemerintah yang dijamin oleh pemerintah. Dulu itu ada pemerintah mau menggerakkan membangun dari pinggiran dan salah satunya adalah proyek 10.000 megawatt listrik. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu harus teraliri listrik, gitu kan. Nah, kebayang ya untuk membangun infrastruktur kayak gitu, PLN itu kan butuh dana yang sangat besar ya, membebaskan lahannya masyarakat, membangun turbin dan sebagainya. Nah, mereka kalau PLN sebesar itu cuman nilai asetnya sekian gitu, kira-kira perbankan mana yang mau ngasih pinjam duit, ya kan? Nah, maka datanglah pemerintah menjamin dalam bentuk dana jaminan. Kira-kira gitu. Ada banyak bentuk penjaminan pemerintah, nanti kita akan bahas. Lalu pemberian pinjaman. Pemerintah juga bisa memberikan pinjaman, gitu ya. Nah, ini secara umum. Oke. Jadi itu tadi tujuan pembiayaan. Lalu teman-teman sudah dengar ya, ada istilahnya keseimbangan primer, ya kan? Di APBN itu kan ada kan? Kalau ada teman-teman yang nggak tahu, nah, ini kelewatan. Misalnya udah belajar nih keseimbangan primer atau rebalance di APBN budget negara lain juga ada. Apa sih itu keseimbangan primer? Keseimbangan primer itu adalah rumusan atau deskripsi yang menjelaskan posisi pendapatan dikurangin belanja. Jadi total pendapatannya berapa, total belanjanya berapa, tapi total belanjanya udah dikurangin yang tadi saya bilang, belanja bunga. Jadi semua belanjanya di total, tapi yang belanja bunganya dikeluarkan dari situ. Jadi berarti kalau kita rumuskan adalah keseimbangan primer sama dengan pendapatan belanja kurang belanja, total belanja, tapi dalam kurung total belanja itu sudah dikurangi belanja hutang. Gitu ya. Nah, kenapa perlu dilakukan ini? Karena kita pengen tahu kekuatan APBN kita itu seperti apa untuk membayar bunga. Ya kan logikanya gini kan, kita kan pendapatannya berapa, belanjanya yang digunakan untuk benar-benar belanja. Kalau kita punya warung pecel lele gitu ya, kita punya pendapatan berapa? Kita untuk mengoperasionalkan warung pecel lele kita itu berapa belanja kita untuk bayar sewa lahan, beli semua kebutuhan, bayar pegawai gitu ya. Supaya kita tahu kalau diselisihin, kita bayar utang, bunga utang yang kita bisa guna pendapatan, selisih pendapatan yang bisa kita gunakan untuk bayar bunga berapa duit. Gitu. Kan biasanya kan pemerintah usaha itu kan selalu utang gitu ya, selalu utang untuk membiayai. Waktu dia bikin pertama, bikin usahanya makin besar, perusahaan besar gitu ya, dia untuk beli lahan dan sebagainya dia hutang. Gitu. Jadi keseimbangan primer itu digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah membayar kewajiban pinjamannya berupa bunga utang, gitu. Jadi dari kata, keseimbangan primernya berapa? Kalau positif, oke, berarti dia punya kemampuan untuk bayar bunga utangnya, entah sebagian atau seluruhnya. Kalau positifnya cuma kecil, ya berarti sebagian utangnya doang kan. Kalau ternyata pendapatannya sangat besar atau keseimbangan primernya positif dan sangat besar, berarti bisa membayar seluruh bunganya gitu. Kalau angka keseimbangan primernya negatif, berarti tentu saja pembayaran bunganya harus dibayar dengan utang atau dari sisi pembiayaan gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Itu tentang keseimbangan primer tapi ada juga istilah general balance. Kalau ini istilah keseimbangan umum. Nah, kalau keseimbangan umum ini baru total pendapatan dikurangin total belanja. Di mana di dalamnya kita masukkan komponen belanja bunga, gitu ya. Oke. Nah, sekarang pembiayaan anggaran itu secara umum bisa mengklasifikasikan ya, memilah-milahnya. Ada 3 cara memilah-milah pembiayaan. Pertama, pembiayaan anggaran itu dipilah. Apakah itu pembiayaan anggaran dalam negeri atau pembiayaan luar negeri. Gitu ya, proses pencatatannya bisa begitu. Atau yang kedua, proses pengkategoriannya bisa apakah ini pembiayaan anggarannya berupa utang atau yang non utang. Jadi ini cara mengklasifikasikan aja ya, maksudnya teman-teman ya, bukan
apa-apa. Jadi mengklasifikasikannya dalam laporan itu bisa dibagi dua, dalam negeri, luar negeri, bisa utang dan non utang, atau pembiayaannya dibagi dua, diklasifikasikan secara dua, apakah dia termasuk penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan. APBD kita saat ini, postur APBD-nya, strukturnya itu menggunakan yang ini. Jadi di sisi pembiayaannya dibagi penerimaan pembiayaan, lalu pengeluaran pembiayaan. Nah, kalau APBN, nah ini berubah-ubah. Dulunya sebelum 2017 menggunakan struktur yang ini. Jadi di pembiayaan dibagi, pembiayaan dalam negeri satu gitu ya, terus yang kedua pembiayaan luar negeri. Di dalam pembiayaan dalam negeri itu baru dipecah-pecah lagi, satu A, satu B, satu C gitu ya. Lalu pembiayaan luar negeri 2A, 2B, 2C, kira-kira begitu. Nah, itu dulu. Nah, sekarang menggunakan mekanisme pembiayaan utang dan non-utang. Tapi sekarangnya lagi itu utang dan non-utangnya itu enggak A utang, B non utang, tapi dirinci, dipecah maksudnya. Nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Yang sekarang bukan utang dan non utang, tapi di sini teman-teman bisa lihat ya di gambar ya. Saya besarkan ya. Utang, lalu non utangnya dipecah lagi, investasi, pinjaman, penjaminan, dan pembiayaan lainnya, gitu ya. Nah ini yang tadi saya jelaskan. Jadi dulunya semulanya pembiayaan utang dan non utang. Sekarang itu pembiayaan utang, non utangnya itu dipecah lagi. Investasi, pinjaman, kewajiban, penjaminan dan pinjaman dan pembiayaan lainnya. Gitu. Nah ini adalah klasifikasi yang awal, utang dan non utang yang awal. Jadi ini hutang, pembiayaan utang, lalu pembiayaan non utang. Jadi ini satu, pembiayaan utang, 2 pembiayaan non utang. Lalu pembiayaan utang A pinjaman luar negeri, B SBN, C PDN. Jadi PLN, SBN, PDN. Lalu non utangnya dibagi perbankan dalam negeri, non perbankan dalam negeri gitu. Nah, kalau yang sekarang enggak. Dia langsung pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pinjaman, kewajiban pinjaman dan pembiayaan lainnya. Yang di sini pembiayaan utang ada SBN dan pinjaman. Jadi dan pinjaman. Pinjamannya baru ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Kenapa? Dulu itu teman-teman waktu sebelum 2017 kan pengkategoriannya kan pembiayaan dalam negeri dan luar negeri ya. Karena memang dulu itu pembiayaan itu didominasi oleh pinjaman-pinjaman yang dari luar negeri. Ya kan? Nah, sekarang itu menjadi sehingga pemilahnya begitulah luar negeri dan dalam negeri. Lalu kemudian sekarang itu dipecah jadi utang dan non utang. Nah, utangnya itu sekarang itu dibagi. Yang pertama justru SBN, yang kedua pinjaman. Jadi teman-teman, kita itu justru bukan berasal dari pinjaman luar negeri kayak World Bank, dari IMF, enggak itu lagi. Proporsi pembiayaan defisit kita utamanya itu dari SBN malah, bukan dari pinjaman-pinjaman luar negeri itu. Justru dari SBN. Gitu. Kalau SBN-nya tinggi dan laku berarti apa? Negaranya berarti cenderung lebih dipercayai, gitu kan? Ibaratnya gini deh, perusahaan besar ngeluarin surat utang. Gue ngeluarin surat utang, siapa yang mau beli nih? Kalau berbondong-bondong beli, berarti ini reputasinya baik, ya kan? Tapi kalau teman-teman punya usaha tambal ban pinggir jalan terus mengeluarkan obligasi 20 tahun, kira-kira ada yang beli nggak? Nggak ada, ya kan? Kenapa? Ini tambal ban ini 3 bulan lagi aja belum tentu masih hidup. Gitu. Gimana dia bayar obligasinya, gitu kan? Nah, berarti ini adalah salah satu indikasi yang baik. Bagaimana kita itu dibiayai dari SBN, bukan dari pinjaman. Kalau pinjaman ini kan kayak kita minta gitu ya, minjem gitu ya, kayak kita ngajuin proposal gitu, minjem ke bank gitu ya. Kalau kayak perusahaan minjem ke bank gitu. Lalu yang kedua ada pembiayaan investasi, lalu ada pemberian pinjaman. Nanti kita akan bahas ini satu persatu, teman-teman. Nah, ini rinciannya lagi tadi sama aja ya, kita bisa lewatkan saja. Nah, sekarang kita akan bahas yang ini ya teman-teman ya.
bahas yang ini satu persatu. Pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, ini yang pertama. Pembiayaan utang. Maksudnya adalah yang berasal dari utang. Tadi saya sudah jelaskan, pembiayaan itu dibagi dua. Pembiayaan utang itu dibagi dua. Ya kan? Surat berharga negara dan pinjaman. Ingat ya teman-teman, yang ini itu menjelaskan yang ini pembiayaan utang. Jadi di sisi pencatatan di APBN itu ada yang angka pertama itu adalah pembiayaan utang, gitu ya. Nah ini yang mau dijelaskan. Gitu. Oke, nah pembiayaan utang yang tadi itu yang nomor 1 itu terbagi dua, SBN dan pinjaman. Tadi udah saya tunjukkan kalau teman-teman perhatikan. Nah, SBN itu terbagi dua lagi. Ada SUN, ada SBSN. SUN itu terbagi dua. Ini surat utang negara ya, SUN ya. Surat utang negara itu ada yang jangka panjang, yang lebih dari 1 tahun, namanya adalah obligasi negara. Ada yang jangka pendek, adalah SPN, surat perbendaharaan negara. Ini berarti yang pemerintah ngeluarin surat utang yang kurang dari 12 bulan. Gitu ya. Ini istilahnya treasury bill gitu ya. Nah, kalau obligasi negara itu ada obligasi retail dan wholesale gitu ya. Nah, ini surat utang negara yang pengelolaannya dilakukan secara konvensional. Ada lagi SBSN, surat berharga syariah negara, atau kita sering dengar dengan istilah sukuk negara. Ini adalah pengelolaannya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah gitu ya. Ada SBSN reguler, yaitu istilahnya IFR, Islamic Fixed Rate, jadi tarifnya fix. Ada sukuk retail, ada ini yang jangka pendeknya, Islamic Treasury Bill, mirip seperti SPN-nya gitu ya. Ada yang project financing, jadi dia mengikuti seluruh project tertentu gitu ya. Lalu ada itu surat berharga negara. Lalu baru ada pinjaman luar negeri dan ada pinjaman dalam negeri. Gitu. Nah, ini artikel terakhir teman-teman melalui Tempo. Jadi posisi kita per Oktober 2020, utang kita sisi pembiayaan itu dari pinjaman itu cuma 848 T. Dari SBN 5.000 T. Jadi bisa terlihat ya proporsinya itu kita dari pinjaman itu jauh lebih kecil. Gitu. Jauh lebih kecil. Kita lebih banyak ke SBN. Apa sih kelebihannya kalau kita melalui SBN, teman-teman? Apa kelebihannya kira-kira? Yang jelas, ya, ada yang tadi mau berpendapat? Oh itu, Pak. Saya, Pak. Ya, tidak silakan. Terikat sama kurs rupiah. Ya, tidak terikat pada kurs. Lalu ada lagi? Pembayaran bunganya ditujukan untuk rakyat, jadi rakyat bisa lebih sejahtera. Oke, ya, karena yang misalnya ini ke masyarakat, berarti yang menikmati bunganya adalah masyarakat kita sendiri, gitu ya. Gitu. Ya, makasih. Tadi siapa? Mas Pandi ya, Mas Pandi ya. Oke. Iya, jadi itu adalah alasan-alasannya, dan ditambah lagi fleksibilitas, gitu ya. Kalau namanya SBN, kita lebih fleksibel. Kita yang mau minjem, kita yang ngatur sendiri kita butuh berapa. Ibaratnya gini, kita yang mengatur terminnya. Gua mau ibaratnya gini ya teman-teman. Suatu rumah tangga, anaknya sakit, gitu ya. Dia butuh duit, misalnya 2 juta, ya kan? Dia bisa lebih leluasa dengan cara minjem ke tetangga daripada minjem ke bank, ya kan? Lebih fleksibel ya, karena cuma 2 juta, ya kan? Kalau minjem ke tetangga, syaratnya kita sendiri yang ngatur. Saya kembaliin janjinya 2 bulan lagi ya. Kalau tetangganya nggak mau ya nggak minjemin, gitu kan? Kira-kiranya gitu ya. Atau kita yang menentukan syaratnya sendiri, gitu kira-kira. Kalau kita SBN itu kira-kira gitu. Gue mau ngeluarin surat utang nih, tapi kondisinya gue akan balikin 2 tahun lagi, bayar bunganya per 6 bulan. Gitu. Kita yang nentuin syaratnya, tergantung orang mau nggak apa enggak, ya kan? Nah,
Kalau ke bank nggak bisa. Itu ke bank itu seperti pinjaman, bukan seperti SBN. Itu adalah yang menentukan adalah mereka, gitu. Kurang fleksibel. Kita akan ngikut terms and condition, syarat dan ketentuannya bank itu kan ya, suku bunganya dan sebagainya. Nah sama lah kira-kiranya kayak gitu. Dan yang kedua fleksibilitas jumlah dana. Kalau kita minjem cuma dikit, cuma 2 juta, masa sih minjemnya ke bank gitu ya? Biaya administrasinya aja udah gede gitu ya. Kalau ke bank itu misalnya kalau minjem KPR, mau beli rumah atau beli mobil gitu ya. Kalau kita butuhnya cuma 1 juta, lalu kita ke bank minjemnya uangnya 90 juta, berarti ada langkah 88 juta yang nganggur uangnya. Dulu tuh kayak gitu, butuhnya cuma dikit, tapi minjemnya banyak. Akhirnya uangnya ini dihabis-habisin. Gitu, ngerti ya? Karena apa? Ya namanya minjem, masa minjemnya cuma 2 juta. Gitu. Jadi, itulah kondisinya. Kenapa SBN itu lebih asik gitu ya? Karena lebih fleksibel, terus tadi yang disampaikan suku bunganya, dan yang ketiga bunganya juga bisa dinikmati oleh kita sendiri, gitu. Meningkatkan kondisi kita sendiri. Untuk kalau dia diterbitkan di dalam negeri, gitu ya. Oke, nah kita akan bahas tentang SBN-nya. Jadi SBN itu adalah surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jadi SBN itu bisa diterbitkan dalam valuta asing ya, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Gitu. Tujuannya apa kita nerbitkan SBN? Tadi sudah disebutkan. Ya tentunya untuk tujuan utamanya membiayai defisit APBN, atau yang kedua yang tadi saya bilang, kayak kalau anak tiba-tiba sakit dalam pemerintah, artinya ada masalah kas jangka pendek gitu. Bukan nggak mampu bayar, tapi kebetulan aja duitnya lagi nggak pegang nih. Ngerti ya maksudnya ya? Nanti sih ada pendapatan pajak gitu. Ibaratnya kayak si bapaknya gajiannya tanggal 30, bukan nggak mampu membiayai ke rumah sakit, tapi kebetulan tanggalnya lagi nggak enak nih, di mana uangnya lagi nggak ada gitu. Nanti tanggal 30 berlebih lagi gitu. Nah, jadi itu bisa, yaitu contohnya dengan SPN tadi, Treasury Bill yang sifatnya jangka pendek gitu. Nah, jadi itu ya kenapa ada SPN. Dan yang ketiga untuk mengelola portofolio utang negara. Jadi kita punya portofolio utang ya yang bisa dikelola dengan baik, lebih baik. Nah, tadi saya sudah sebutkan kalau SBN itu jangka waktunya ada 2, jangka pendek itu adalah SPN, surat perbendaharaan negara. Kalau jangka panjang itu obligasi. Obligasinya bisa bentuknya 3, 5, 10, 15 atau 20 tahun. Gitu ya. Kalau dari segi sistem, SBN itu bisa dibagi 2. Sistem konvensional itu SUN, sistem syariah itu SBSN. Tuh. Nah, yang kita bahas adalah turunannya dari SBN itu, yaitu SUN. Gitu ya. SUN itu tadi ada 2 lagi ya, obligasi dan SPN. Obligasi itu bisa kita bagi 2 lagi. Obligasi negara itu tentunya kalian sudah tahu, tadi saya sudah jelaskan, adalah yang bersifat lebih dari 12 bulan ya. Nah, ini dari segi pembayaran bunganya kita bisa bagi 2 gitu ya. Obligasi yang pembayarannya menggunakan kupon, atau obligasi yang pembayaran bunganya dilakukan secara diskonto. Kalau pembayaran bunganya dengan kupon, berarti ini mirip kayak ini. Kita minjem ke bank, kita bayar cicilan gitu. Tapi nggak sama persis gitu ya konsepnya. Kalau obligasi itu kan gini kan, obligasi misalnya obligasinya 1 miliar gitu ya. Namanya obligasi yang 1 miliar yang pokoknya itu misalnya obligasi 1 miliar untuk jangka waktu 3 tahun. Berarti pokoknya 1 miliarnya dibayar pemerintah di akhir. Ya kan? Nah, bunganya dibayar pemerintah secara termin, misalnya per 6 bulan pemerintah bayar bunganya yang dibayarkan ke siapa yang membeli obligasi itu ya, misalnya perusahaan A beli atau seseorang beli, maka per 6 bulan pemerintah bayar, misalnya bunganya per 3 bulan sesuai tingkat bunga, misalnya 200 juta, berarti per 6 bulan dibayar begitu. Itu kalau dengan mekanisme kupon. Besaran kupon itu adalah besaran bunganya berarti ya. Kupon 12% berarti 12% dari pokok. Nah,
ada juga mekanisme yang kedua pembayarannya, diskonto. Kalau diskonto itu nggak ada bayar bunga. Maksudnya dalam artian per 6 bulan bayar bunga, itu enggak. Itu langsung sudah didiskon. Maksudnya adalah, contohnya pemerintah mengutang dengan bikin obligasi sebesar 1 miliar tadi, gitu ya. Berarti kan dalam 3 tahun, si 1 miliarnya itu akan pemerintah bayarkan ke siapapun yang membeli obligasi, ya kan? Nah, kalau mekanisme pembayaran bunganya secara diskonto, maka pemerintah nggak bayar bunganya secara periodik, tapi langsung di awal dipotong. Jadi pemerintah di awal nggak dapat 1 miliar dari si pembelinya, gitu. Tapi langsung dipotong, misalnya setelah dihitung bunga gitu ya, cuman dapat 700 juta, gitu. Ya udah. Jadi si pembeli itu cuma bayar 700 juta, tapi nanti setelah 3 tahun dia dapat 1 miliar si orang yang beli obligasi. Bisa ketangkap ya teman-teman ya, bedanya ya. Jadi dia nggak bayar bunga, pemerintah nggak bayar bunga, tapi dia langsung didiskon yang dia terima, bukan 1 miliar tapi 700 juta tadi. Ya selisihnya itu, ya itu bunga sebenarnya ya kan, 300 juta itu itulah bunga. Tapi bedanya cara penyampaiannya langsung di awal dipotong. Oke, itu dengan pembagiannya. Tadi obligasi juga bisa falas, diterbitkan dalam mata uang asing. Contohnya adalah Samurai Bond. Itu ada obligasi untuk menyasar Jepang. Jadi dikeluarkan valuta asingnya dalam bentuk yen, gitu ya. Nah, tapi yang banyak adalah dalam bentuk rupiah. Lalu ada SBSN. Nah, ini tentunya ini ya dalam dengan prinsip syariah, gitu ya. Dan prinsip syariah bukan pengelolaannya aja ya, tapi penggunaan dananya. Jadi dananya itu nanti untuk apa? Maksudnya pemerintah misalnya dengan prinsip syariah meminjam uang dengan menerbitkan SBN sebesar 5 triliun. 5 triliun itu kalau prinsip syariah berarti dia harus digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi nggak bisa misalnya 5 triliun untuk membangun pabrik bir, gitu ya, pabrik whisky, nggak bisa karena nggak sesuai dengan prinsip syariah. Kira-kira gitu ya maksudnya ya teman-teman. Tapi bukan berarti harus melulu tentang urusan yang berkaitan dengan Kementerian Agama. Nanti akan saya jelaskan. Kenyataannya SBSN itu digunakan bukan kaitannya dengan keterkaitan dengan pendanaan yang berkaitan dengan agama aja. Oke. Nah, tadi lanjut, SBN itu berdasarkan jenis suku bunga itu ada zero coupon, fixed rate, ada variable rate. Kalau zero coupon itu sebetulnya sama dengan yang tadi diskonto tadi. Jadi dia nggak pakai kupon, intinya gitu. Kupon itu loh 12% suku bunga gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah yang seperti diskonto. Fixed rate bonds, ini maksudnya adalah bunga tetap. Ini seperti kalau kalian nyicil motor, atau Mas Pandi nyicil panci misalnya. Nah, tiap bulannya bayarnya tetap. Misalnya 12.000 bayar gitu ya. 12.000 tetap bunganya 12.000. Nah, itu namanya fixed rate. Atau variable rate. Kalau variable rate jadi suku bunganya itu berubah-ubah sesuai dengan tingkat suku bunga yang dijadikan acuan. Gitu ya. Jadi ada 3 jenis berdasarkan jenis suku bunganya. Nah, SBN itu juga ada 2 sisi, dilihat dari sisi bisa diperdagangkan atau enggak. Ada yang bisa diperdagangkan, ada yang enggak. Gitu. Apa sih maksudnya yang dapat diperdagangkan? Misalnya kalau yang dapat diperdagangkan itu gini. Yang beli pertama itu Mbak Reza, gitu ya, beli sun atau suku dari pemerintah. Sunnya misalnya jangka waktunya itu 5 tahun, gitu ya. Mbak Reza dapat sertifikatnya kan, buktinya lah, invoice-nya apa. Kalau Mbak Reza itu punya sun, janjinya pemerintah nanti 5 tahun akan dibayar, gitu ya. Nah, bentuknya obligasi lah misalnya. Nah, tapi dalam 2 tahun si Mbak Reza bilang, berpikir, kayaknya gue nggak butuh lagi deh sun. Terus dia jual, Nadia, lu mau nggak sun gue? Gitu. Terus dia jual lah si lembarnya, sertifikatnya itu ke Nadia. Terus Nadia bayar, itu bisa. Untuk jenis sun dan sukuk ini. Jadi dia bisa diperdagangkan suratnya itu. Tapi ada juga yang nggak bisa diperdagangkan. Nah itu nanti di setiap surat utang itu dijelaskan mana yang diperdagangkan, mana yang enggak. Contohnya itu SU02, SU04, SU07, SRBI 01 gitu ya.
atau sukuk dana haji. Gitu. Pertimbangannya ada pertimbangan tersendiri lah. Saya juga nggak tahu kenapa ini bisa diperdagangkan, kenapa enggak. Gitu ya. Oke, jadi secara garis besar beginilah pembagiannya. SBN, ada SUN, ada SBSN. Ada obligasi negara, ini bukan on-off ya, kayak tombol nanti. Ada SPN. SPN itu untuk yang jangka pendek, ini jangka panjang. Obligasinya jangka panjang itu kita bisa lihat juga dia berdasarkan falas dan berdasarkan rupiah. Yang berdasarkan rupiah kita bisa bagi lagi dengan kupon atau tanpa kupon atau yang kita disebut dengan diskonto. Nah, kalau diskonto tanpa kupon ini berarti itu termasuk yang zero coupon base, nggak pakai kupon. Kalau dengan kupon bisa variable rate atau fixed rate. Nah, kalau fixed rate itu ada fixed rate reguler atau ORI, obligasi retail Indonesia. Nah, SBSN juga begitulah. Kira-kira sama ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal baca sendiri. Oke. Oh ya. Sorry, terpencet. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi, dana dari SBSN itu nggak serta-merta hanya untuk yang terkait dengan keagamaan. Memang, ini di sini contohkan untuk revitalisasi asrama haji, pembangunan balai nikah dan manasik haji. Tapi ada juga untuk membangun rel kereta api, membangun jalur ganda, atau membangun jalan tol, pelebaran jalan nasional, gitu. Nah, ini bisa macam-macam penggunaan SBSN itu. Yang penting secara prinsip syariah tidak melanggar penggunaannya. Oke. Jadi teman-teman kita sudah selesai tadi jenis dari pembiayaan utang yang pertama SBN. Nah tadi kan udah pembiayaan utang yang kedua adalah pinjaman, ya kan? Pinjaman itu terbagi dua, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Jadi pemerintah itu bisa pinjam dari dalam negeri teman-teman, nggak harus dari luar negeri aja. Tapi sejauh ini minjemnya pemerintah dari dalam negeri itu cuman ke bank-bank BUMN doang, gitu ya. Agak gimana gitu ya, BUMN-nya sahamnya juga punya pemerintah mayoritas, tapi minjem duitnya juga dari sana. Ya bisa aja gitu ya, bisa aja. Nah, gimana dengan swasta? Swasta juga bisa terlibat dalam proses memberi pinjaman, tapi kalau dia berupa sindikasi dengan bank-bank BUMN. Jadi ngumpul bareng gitu ya, minjemin ke pemerintah. Pak, kok bisa sih Pak? Kan kita pemerintah, namanya BUMN itu kan punya kita. Kok kita minjem? Ya itu sama kayak emak kalian, minjem duit ke kalian. Gitu. Dan pinjem ya Lutfi, ntar emak ganti. Kenapa? Ya alasannya karena sesederhana, mungkin karena memang lagi nggak ada uang kas. Sementara Bapak RT udah ada di depan pintu, minta iuran RT. Ya kan? Masa ke ATM lagi gitu kan? Maksudnya gini, di pemerintah itu berarti kan ada kondisi cash management gimana uangnya lagi nggak ada, ya udah minjem ke anaknya lah, kira-kira gitu ya. Secara ini nggak serta-merta kayak gitu ya, tapi kita maksudnya teman-teman bisa membayangkannya kayak gitu ya, kira-kira ya. Bukan karena pemerintahnya mau bangkrut sampai anaknya dipinjemin, enggak gitu ya. Ya karena kondisi aja ada mismatch cash gitu ya. Gitu. Tapi nanti dibayar kembali. Kalau emak kalian, bapak kalian, nggak tahu ya dibayar kembali apa enggak ya. Apalagi waktu kecil ya, uang lebaran gitu ya, udahlah itu udah. Gitu. Oke. Kenapa saya tahu? Saya tahu karena saya pelakunya juga ya, melakukan itu ke anak saya. Itu yang pinjaman dalam negeri. Terus ada pinjaman luar negeri. Nah kalau ini udah saya nggak usah bahas nih ya. Udah banyak lah dibahas. Pokoknya pinjaman luar negeri sekarang karena pengalaman masa lalu kita berhati-hati sekali. Makanya di undang-undang juga diatur kalau mau minjem itu harus transparan, akuntabel, hati-hati, nggak ada ikatan politik dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah kebijakan pinjaman luar negeri kita. Fokus pinjaman luar negeri itu untuk hanya sektor energi dan infrastruktur aja, gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita mau minjem, kita punya kebijakan net negative flow. Maksudnya adalah jangan sampai jumlah pinjaman kita yang baru lebih banyak, itu kan berarti uang yang masuk dari luar ke dalam negara kita ya dengan minjam, itu lebih banyak daripada kita harus bayar utang ke luar negeri. Ngerti? Flow-nya, cash flow pinjaman kita itu net negatif. Artinya
Kalau total pinjaman pokok dan utang kita misalnya 100 triliun gitu ya, berarti kita nggak boleh minjam baru lebih besar dari 100 triliun gitu ya. Itu untuk memastikan bahwa flow uangnya itu negatif. Uang yang masuk dari pinjaman luar negeri itu lebih kecil daripada apa yang harus kita bayar. Tujuannya apa? Biar nggak numpuk utangnya untuk generasi yang masa mendatang gitu. Gitu ya, paham ya maksudnya ya. Ini kebijakan yang kita anut saat ini. Ada sisi lainnya sih, dianggap sisi lain itu ini sangat konservatif gitu ya. Ada orang berpikiran ini sangat konservatif sehingga kita nggak bisa ngebut, ekonomi kita nggak bisa ngebut, tapi beralasan. Kenapa? Karena dulu pemerintah ngebut kebablasan, mesinnya overheat, utangnya banyak banget, ketika ada krisis kita nggak sanggup. Itu tahun 97-98. Sehingga untuk itu kita ngencengin remnya. Salah satu remnya itu ya kebijakan net negative flow ini gitu. Kalau mau bikin pinjaman baru, nggak boleh. Lu hitung dulu dah. Kita bayar kembalinya berapa gedenya. Nah, harus lebih kecil dari itu dah. Gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga, ini juga waktu pemerintah minjem, kan pemerintah minjem itu udah tahu ya buat apa. Kalau dulu tuh enggak, belum tentu tahu. Jadi dipastikan waktu dananya nyampe udah tahu mau diapain. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kalian mau membuat sebuah usaha kafe ya, kalian minjem ke bank 200 juta. Logikanya adalah kalian begitu minjem uang 200 juta, kalian udah prediksi tuh, begitu uangnya cair, pada saat itu juga kalian akan beli mesin, beli alat-alat kafenya, beli kursi ya, gitu kan. Supaya apa? Supaya uang 200 jutanya itu nggak sampai nganggur berbulan-bulan, kan rugi. Sementara bulan ke depannya kalian udah harus nyicil ke bank, ya kan? Bulan depan udah harus nyicil kan 200 miliar, sementara kalian belum menghasilkan apa-apa. Nah sama, dulu pemerintah itu nggak kayak gitu. Udah minjem gitu ya, misalnya 1 triliun, uangnya nganggur. Kementerian lembaganya, oh iya kami dalam tahap pembicaraan. Baru 8 bulan kemudian, baru uangnya digunakan. Kalau dari segi bisnis, berarti ada 8 bulan uangnya itu nganggur, rugi besar. Kita bayar cicilan, tapi nggak diapa-apain. Nah, makanya pinjamannya adalah kualitas kesiapan kegiatan dan ownership KL itu harus ditekankan. Dan benar-benar kegiatan itu digunakan dengan efektif dan penyerapan. Nah, ini tadi yang saya bilang, pinjaman itu tepat waktu. Kalau udah ditargetkan cairnya 1 triliun itu bulan Januari, harus sudah terserap tuh, dibelanjakan segera. Gitu. Jangan sampai nganggur. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini jenis pinjamannya teman-teman bisa lihat sendirilah. Ada pinjaman pinjaman tunai, ada pinjaman kegiatan. Teman-teman tinggal baca. Ini kan materinya. Ini sampai jam berapa ya? Saya kemarin di kelas yang lalu nggak selesai. Kita jam berapa? 15.40, Pak. 15.40 ya. Oke. Berarti sudah selesai kita membahas tentang jenis pembiayaan yang pertama yang tadi kita bahas, yaitu yang ini. Pembiayaan utang. Tadi kita udah bahas SBN, kita udah bahas pinjaman. Ada pinjaman dalam negeri, ada pinjaman luar negeri. Sekarang kita bahas yang nomor 2, pembiayaan investasi. Gitu ya. Baru nanti pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Oke. Nah, investasi pemerintah itu bisa 2, dalam bentuk dalam bentuk surat berharga, SB ya, surat berharga, dan yang kedua investasi langsung gitu. Maksudnya langsung itu gimana? Jadi uang dana segar digelontorkan langsung gitu ya. SBN ya dengan pembelian saham gitu ya. Atau pembelian surat utang. Kan bisa juga ya pemerintah yang beli surat utang, ada negara lain atau bukan pemerintah pihak lain yang menerbitkan surat utang terus dibeli. Itu kan berarti investasi kan, investasi yang pemerintah ya. Atau investasi langsung, pemerintah menyertakan modal di BUMN atau perusahaan tertentu, atau yang tadi dana bergulir. Pemerintah langsung menggelontorkan dana ke BLU, BLU-nya mengelola ke nelayan, tergantung BLU-nya apa ya. Nah, itu berarti kan investasi langsung. Itu kalau dana bergulir itu dipinjamkan ya, bukan diserahkan. Nah, investasi langsung itu, ya itu tadi ini yang saya jelaskan.
Bisa antara badan investasi pemerintah dengan badan usaha BLU dengan mekanisme pola kerjasama antar pemerintah dengan swasta, atau kerjasama antara BIP dengan badan usaha BLU, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, BUD, atau badan hukum asing. Udah dianggap paham aja lah ya. Oke, apa tujuannya? Tadi kan ini ya, PMN. Kita akan bahas yang PMN, investasi langsung yang pertama, PMN. Tujuannya itu pertama untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Jadi contohnya pemerintah ngelihat nih ada BUMN yang perlu disuntik, misalnya pabrik gula. Kita punya potensi besar, tapi mesinnya itu mesin dari Belanda, zaman Belanda. Oke, tapi nggak punya duit nih si perusahaannya untuk membeli. Jadi gimana caranya? Ya udah, pemerintah melakukan investasi langsung melalui sisi pembiayaan dari APBN. Untuk apa? Supaya si pabrik gula itu bisa beli mesin. Tujuannya apa? Sehingga kapasitas BUMN itu memproduksi gula bisa lebih gede. Gitu ya. Dengan demikian, dari sisi satu, modalnya pemerintah jadi lebih gede. Kan pemerintah kan nggak serta cuma injeksi dana aja gitu kan. Tapi kan saham dia berarti makin tinggi kan di perusahaan gula itu, gitu kan? Karena dia menggelontorkan dalam bentuk penyertaan modal, nggak gratis gitu. Tapi dia sertakan modal, berarti kepemilikannya makin tinggi. Nah, atau sisi lain, kita juga melakukan investasi itu penyertaan modal itu untuk lembaga-lembaga keuangan internasional. Ada lembaga-lembaga keuangan internasional yang kita menjadi anggota di dalamnya dan secara politik luar negeri kita anggap strategis. Kita kalau mau suaranya lebih didengerin, lu kalau mau suara lu didengerin, ini bahasa kasarnya, ya duit lu lebih banyak dong. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu pemerintah bisa melakukan itu. Tujuannya apa? Biar kepemilikan saham di lembaga itu lebih tinggi, artinya pengaruhnya lebih besar. Kalau ini bahasa halusnya, ya punya peran kepentingan yang cukup signifikan, yaitu ya ibaratnya kayak Amerika lah. Amerika duitnya besar, pengaruhnya jadi besar di PBB, ya kan, di WHO, di lembaga-lembaga lainnya. Gitu. Bentuknya kalian bisa lihat sendiri, bisa tunai, bisa konversi piutang. Konversi piutang ini bisa menjadi penyertaan modal. Tahu kan maksudnya piutang? Piutang itu berarti pemerintah, orang lain punya utang ke pemerintah. Nah, karena orangnya itu nggak mampu bayar, pemerintah lalu bilang, ya udah piutang gua ini, kan lu punya utang, lu belum bisa bayar. Ya udah gua konversi aja jadi saham ya. Jadi penyertaan modal di tempat lu. Jadi posisi kepemilikan pemerintahnya lebih besar. Gitu. Itu bisa juga. Jadi utangnya BUMN ke pemerintah dikonversi menjadi saham pemerintah di BUMN itu. Atau bisa hibah atau aktiva tetap lainnya. Oke. Itu ya. Teman-teman bisa baca nih. Tapi ya itu tadi ya, setiap penyertaan modal negara ini atau penambahan itu nggak bisa serta-merta kita bikin, tapi juga harus ditetapkan dengan PP, peraturan pemerintah. Oke. Nah, ini catatan yang menarik teman-teman. Kita itu ada namanya Elman. Bukan yang untuk penambah otot ya, itu susu Elmen. Ini Elman itu Lembaga Manajemen Aset Negara. Ini tuh BLU. Jadi awalnya tuh gini teman-teman. Dulu tuh kita itu kan punya aset banyak ya. Pemerintah tuh punya aset banyak loh, terutama dari tahun 97-98. Kan itu tuh yang bank-bank berbangkrutan kan, dilikuidasi. Nasabah kan, duit gue gimana nih? Akhirnya pemerintah yang nombokin kan. Nah, karena pemerintah yang mengambil alih dan menombokin, maka semua asetnya si bank-bank yang dilikuidasi itu, BLBI itu jadi pemilik pemerintah. Tapi masalahnya nggak berhenti teman-teman. Lalu asetnya itu diapain? Gitu. Dulu dijual-jualin karena kita punya duit ya. Nah, sekarang enggak. Kita dari sisa itu kita adalah optimalisasi. Gitu. Jadi makanya dibuat Elman. Kenapa dibuat Elman? Supaya pemerintah itu lebih fleksibel mengoptimalisasi aset. Kebayang misalnya contohnya pemerintah punya apartemen gede di Jalan Sudirman Jakarta. Iya kan? Kalau yang punya itu swasta gampang banget ya prosesnya ya. Dia listing aja di lembaga real estate seperti agen real estate, anggap contohnya Century, Century 21, apalah agen-agen properti gitu ya.
Nah, pemerintah kan sulit untuk melakukan itu. Ada peraturan perundang-undangan yang membuat dia nggak bisa bergerak ke arah sana. Nah, untuk supaya dia bisa bergerak kayak mirip si Century dan era properti itu, dia bikin namanya Elman. Elman ini dia bergerak lebih fleksibel. Kan namanya BLU itu kan autonomous agency ya. Dia bukan lembaga pemerintah, tapi tidak seperti birokrasi, lebih fleksibel gitu ya. Pengelolaannya mirip seperti swasta, tapi tidak sepenuhnya seperti BUMN juga gitu ya. Tujuannya apa? Memang tujuan utamanya Elman ini adalah untuk mengoptimalisasikan aset negara, gitu ya. Jadi kalau ada pemerintah punya aset, dia mikirin kita sewain kemana ya biar bisa dapat dana lebih banyak, gitu. Atau kita sistem bagi hasil seperti apa tanahnya, gitu. Itu tujuannya. Kenapa dibentuk? Karena fleksibilitas, gitu ya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asetnya. Gitu. DJKN nggak punya tusi ini. Direktur Jenderal Kekayaan Negara nggak punya tusi ini, makanya Elman inilah yang digunakan. Lalu ada LPDP, gitu ya. Udahlah kalau ini udah tahu ya teman-teman ya. Ini yang digunakan untuk tadi yang DPPN tadi, gitu ya. Tadi teman-teman udah ya. DPPN itu apa? Dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan ke generasi berikutnya sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Dan ini adalah dana abadi, gitu, endowment fund. Dana abadi maksudnya apa? Jadi pendapatan dananya dari bunga itulah yang digunakan untuk keberlangsungan program pendidikan. Tujuannya dana DPPN yang dikelola LPDP itu untuk apa saja? Untuk 4 hal ini. Beasiswa S2 S3, riset kepentingan nasional, rehab fasilitas pendidikan, tapi bukan semua sekolah rusak lalu diganti dari dana DPPN ya. Hanya yang akibat bencana alam. Karena kita sudah ada belanja pendidikan 20% gitu ya untuk yang natural itu. Lalu untuk kredit investasi. Oke, nah lanjut ke pemberian pinjaman. Kita bisa memberikan pinjaman kepada BUMN, ya kan? Tadi kita bisa meminjam kepada BUMN, sekarang kita bisa memberikan pinjaman kepada BUMN dan Pemda. Itu adalah bisa juga prinsipnya adalah kalau posisi penerusan pinjaman atau SLA, Subsidiary Loan Agreement, minjem dari luar negeri, terus kita teruskan ke BUMN Pemda. Mirip kayak kalian pengen beli motor baru, gitu ya. Yang bikin beli motor kalian kan, gitu ya. Tapi yang minjemin orang tua yang minjem ke bank atau ke tetangga, gitu. Kenapa? Kalian nggak dipercaya atau bahaya, ya kan? Jadi pemerintah kalian, orang tua kalian jangan sekali-kali minjem ke orang lain. Harus gua, orang tua yang minjem, gitu kan? Nah, begitu dapat uangnya, lalu diteruskan ke kalian minjem. Tapi kalian minjem harus balikin cicilannya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini kegiatan yang biasa dibiayai dengan dana SLA itu adalah infrastruktur untuk pelayanan umum, investasi untuk meningkatkan pelayanan penerimaan, dan untuk Pemda, pinjaman jangka menengah digunakan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Gitu. Nah, kebijakan penerusan pinjaman dilakukan kenapa? Karena KL, Pemda, dan BUMN tidak boleh melakukan perikatan yang menimbulkan kewajiban atau melakukan pinjaman luar negeri. Jadi nggak boleh. Hanya pemerintahan pusat yang boleh ke luar negeri. Kenapa? Ya namanya, ya biar nggak bikin malu pemerintah lah, kira-kira gitu ya. Kan ini KL, Pemda, BUMN punya pemerintah. Tapi semuanya masing-masing pinjam, gawat. Nggak terkontrol nanti. Jadi dikoordinasikan harus di bawah pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya adalah penyertaan modal negara. Ya, ini yang tadi saya bilang, kayak kalau pemerintah mau nambah sahamnya di BUMN, ya. Nah, ini penyertaan modal pemerintah pusat daerah ini adalah pengalihan kepemilikan BUMN daerah yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Maksudnya adalah dari APBN atau APBD menjadi kekayaan yang dipisahkan. Artinya dana yang dipenyertaan modal itu jadi bagian dari BUMN, gitu ya. Yang dari APBN merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena pengelolaan BUMN itu adalah di luar pengelolaan keuangan negara ya. Maksudnya dia tidak harus dia mengikuti praktek pengelolaan keuangan yang sehat swasta lah, seperti swasta gitu. Makanya dia dipisahkan. Sehingga pemilikan saham ini pengelolaannya dipisahkan dari kekayaan negara dari APBN. Gitu. Nah, ini tentunya kaitannya dari penerusan pinjaman tadi kan.
karena pemerintah meminjamkan ke BUMN, Pemda, maka pemerintah juga akan menerima cicilan yang dari Pemda tersebut. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kewajiban penjaminan. Jadi kita sudah selesai. Investasi sudah, pemberian pinjaman sudah, gitu ya. Di dalam APBN investasi sudah, gitu ya. Pemberian pinjaman sudah. Di sini, pemberian utang sudah, pemberian investasi sudah, pemberian pinjaman sudah. Nah, sekarang kita kewajiban penjaminan. Gitu. Ini sekarang jam. Oke, masih ada waktunya. Mana tadi? Oke. Jadi kewajiban penjaminan ini adalah kewajiban yang menjadi beban pemerintah akibat pemberian jaminan kepada ini KL, Pemda, BUMN, BUMD, pelaku usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional, bank sistemik, dan penerima pinjaman likuiditas khusus. Jadi secara prinsip penjaminan tersebut diberikan dalam hal pihak terjamin, maksudnya yang BUMN, KL itu ya, BUMN, KL, Pemda, tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau yang meminjamkan uang, gitu ya, atau badan usaha sesuai dengan perjanjian pinjaman dan perjanjian kerjasama. Mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, penjaminan kredit atau penjaminan investasi, gitu ya. Kalau kredit bisa bentuk perbankan dan obligasi. Nah, ini adalah contohnya nih, proyek yang mendapatkan penjaminan kredit nih. Jadi ini penjaminan kredit diberikan oleh pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh terjamin. Contohnya tadi sebutkan PLN itu ya. Dia kalau dia nggak mampu bayar ke pihak yang dia pinjemin, kan ini proyeknya pemerintah nih. Ini kan proyeknya pemerintah nih, mega project ya. Proyek ini maka pemerintah memastikan bahwa proyeknya berjalan dengan cara dia menyiapkan dana melalui di sisi kewajiban penjaminan untuk pendanaannya, gitu ya. Kalau si PLN-nya nggak mampu bayar. Ada proyek air minum, jalan tol Sumatera, infrastruktur skema pinjaman langsung, LRT itu menggunakan ada penjaminan kreditnya, ada infrastruktur tenaga listriknya. Gitu. Nah, selain itu kaitannya dengan kondisi sekarang dalam rangka program PEN, gitu ya, pemerintah memberikan penjaminan berupa ini, penjaminan atas kredit modal kerja kepada pelaku usaha yang diberikan oleh perbankan, serta penjaminan atas pinjaman likuiditas khusus yang diberikan oleh BI kepada bank sistemik. Jadi ada dua ya, kredit kerja ke pelaku usaha sektor real, gitu ya. Ada juga penjaminan ke bank perbankan, ini ya, yang terdampak, gitu ya. Yang kira-kira kalau banknya sistemik, kalau banknya itu kolaps, dampaknya akan kemana-mana, gitu. Nah, pemerintah memberikan pinjaman likuiditas khusus sama penjaminan kredit modal kerja untuk pelaku usaha yang dibiayai melalui sisi pembiayaan itu, gitu ya, teman-teman ya. Nah, selain itu ada juga penjaminan investasi, gitu ya. Ini diberikan tadi kan ada dua ya, penjaminan kredit dan ada penjaminan investasi. Nah, ini penjaminan investasi itu diberikan bersama pemerintah dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko dalam proyek PPP atau KPBU dan penjaminan risiko politik oleh pemerintah pada proyek strategis, gitu ya. Ya, anggap ngerti aja lah pokoknya. Secara umum penjaminan pemerintah diberikan dalam rangka penugasan yang diklasifikasikan dalam 3 kategori. Jadi penjaminan itu secara umum 3 kategori ya. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur, untuk penjaminan PEN dan sistem keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan untuk penjaminan penyediaan pembiayaan infrastruktur. Jadi 3, penjaminan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, kedua untuk PEN dan stabilitas sistem keuangannya, dan yang ketiga untuk penyediaan pembiayaan infrastruktur. Itu ya, secara umumnya itu yang dilakukan penjaminannya.
Oke. Nah, berikutnya adalah pembiayaan lainnya. Ini adalah pos terakhir dari struktur pembiayaan yang tadi teman-teman sudah lihat. Yang ini. Yang ini. Pembiayaan lainnya. Ya, ada hasil pengelolaan aset atau HPA. Oke. Kita akan lihat pembiayaan lainnya. Jadi selain HPA, sebenarnya ada yang namanya sal silpa. Sal silpa itu adalah saldo anggaran lebih. Silpa itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran. Apa itu silpa? Teman-teman ada yang tahu? Mungkin kalian pas tidur ya waktu disampaikan mata kuliah lainnya ya. Nggak apa-apa. Silpa itu adalah sisa lebih. Jadi gini, kalau silpa itu adalah selisih realisasi pendapatan dan belanja. Kan ada realisasi gini, teman-teman perlu tahu dulu gini deh. Kalau sisa selisih antara pendapatan dan belanja itu namanya di APBN apa? Selisih pendapatan dan belanja itu namanya apa? Surplus dan atau defisit. Ya kan? Tapi kan di akhir tahun kita baru ketahuan ya realisasinya seperti apa ya. Nah, realisasinya itulah namanya silpa, selisih uang yang udah kita miliki gitu ya. Yang udah kita terima, yang kita pegang itu selisihnya itu berapa, realisasinya itu namanya silpa gitu ya. Jadi maksudnya gini, selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi. Kan pendapatan dikurangin belanja karena kita berbasis defisit adalah defisit, ya kan? Maka ada angka defisit misalnya XX gitu. Kita membiayai defisit dengan pembiayaan. Kalau defisitnya adalah 10 triliun, pembiayaannya ternyata adalah 60 triliun di terakhirnya ya. Bukan defisit, tapi di akhirnya kita punya uang realisasi defisitnya adalah 10 triliun dan realisasi selisih pembiayaan adalah 60 triliun, maka ada silpa sebesar 50 triliun gitu ya. Selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit. Gitu ya, ngerti ya teman-teman. Dari mana realisasi defisitnya diketahui? Tentu saja dari realisasi pendapatan dan hibah dikurangin realisasi belanja. Ya kan? Ini realisasi loh. Gitu ya, bukan perencanaannya. Bisa ya nangkap ya teman-teman maksudnya ya? Iya, Pak. Nangkap ya? Iya, Pak. Jadi silpa itu adalah realisasi pembiayaan dikurangin realisasi defisit, ya kan? Pembiayaan itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Kalau positif berarti penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Misalnya 50T, net pembiayaan itu 50 triliun, ya kan? Di mana didapatin dia menerima pembiayaan, misalnya utang atau sebagainya gitu ya, menerima pembiayaan yang masuk APBN 60 triliun. Terus dia mengeluarkan pembiayaan, entah itu untuk bayar utang, untuk investasi, entah untuk penyertaan modal, sebesar 10 triliun. Gitu ya. 60 triliun dikurangi 10 triliun, ketemu net pembiayaan atau realisasi pembiayaan yang benar-benar real, ketahuan setelah berakhirnya tahun anggarannya. Berarti netnya realisasi adalah 50 triliun. Ya kan? Ketahuan nih pembiayaannya 50 triliun sisanya. Di sisi lain, pemerintah kan melakukan mengutin pendapatan kan, terus mengeluarkan belanja. Tapi kan teman-teman tahu, belanja itu nggak mungkin 100% terserap seluruhnya kan. Kalau rencananya misalnya satu satker belanjanya misalnya merencanakan 10 triliun. Kenyataannya mereka di akhir tahun nggak sampai 10 triliun, bisa 9 triliun saja. Gitu. Nah, dihitunglah di akhir tahun realisasi belanjanya berapa. Oh, direncanakan di APBN belanja kita adalah 100 triliun. Ternyata realisasinya cuma 90 triliun belanjanya. Pendapatan juga begitu.
ternyata realisasi pendapatannya adalah 92 triliun misalnya gitu. Berarti realisasi pendapatan dikurangin realisasi belanja berapa? 92 kurang 90, maka ada 2 triliun. 2 triliun itulah kalau kita nggak itu positif, berarti dalam kondisi ini dia positif, nggak defisit gitu ya. Maka berarti sudah ada silpa sebesar 2 triliun, ya kan? Ditambah net pembiayaan. Tadi net pembiayaannya berapa? Di contoh saya tadi. Teman-teman, saya lupa sendiri. Masih contoh. 50 ya, kalau nggak salah ya. 60 triliun penerimaan, terus 10 triliun pengeluaran pembiayaan kan, 50 triliun. Berarti realisasi pembiayaannya ada net 50 triliun, terus ternyata pendapatan kurang belanja realisasinya ada 2 triliun. Berarti silpanya adalah berapa? 52 triliun. Ya kan? Iya, bisa ya digambarkan ya. Kalau sebaliknya kurang, maka itu adalah namanya silpa. Gitu. Nanti ada latihannya, teman-teman. Ada latihannya, kita masih ada waktu. Oke. Nah, itu silpa. Kalau SAL itu apa? Kalau SAL itu akumulasi silpa yang tadi dari tahun anggaran yang lalu ditambahkan dengan tahun anggaran yang bersangkutan, gitu ya. Itu SAL. Gitu ya. Apa penyebab terjadinya silpa? Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Pertama bisa karena realisasi dalamnya lebih tinggi dari realisasi belanja. Kenapa? Ya mungkin belanjanya nggak terserap dengan baik ya, walaupun direncanakan defisit, tapi kenyataannya ternyata pendapatannya melonjak atau pendapatannya tetap, tapi belanjanya yang nggak banyak gitu, bisa selisih, akhirnya seolah-olah surplus gitu ya. Berarti duitnya ada di kas lebih banyak. Atau kombinasi yang pertama dan yang kedua, yang penerimaan pembiayaan yang masuk lebih tinggi, lebih besar gitu. Net pembiayaannya lebih besar, bukan yang masuk, sorry ya. Penerimaan pembiayaan setelah dikurangin pengeluaran pembiayaan ternyata lebih besar dari defisitnya. Gitu. Tadi saya contohkan misalnya net pembiayaannya adalah 50 triliun. Anggap defisitnya ternyata pendapatannya lebih kecil dari belanja ya. Pendapatannya misalnya tadi contohnya 90 triliun, ya belanjanya adalah 100 triliun. Berarti ada defisit 10 triliun. Nah, berarti realisasi pembiayaannya tetap lebih tinggi karena realisasi pembiayaannya 50 triliun. Realisasi defisitnya adalah 10 triliun, di mana 10 triliun itu diperoleh dari 90 triliun pendapatan dan 100 triliun belanja. Berarti 50 dikurangin 10, maka ada silpa sebesar 40 triliun. Gitu ya. Oke, nanti ada latihannya teman-teman. Penggunaan SAL silpa itu digunakan untuk menutupi dana talangan, kebutuhan kas awal tahun kan. Misalnya awal tahun itu kan tetap butuh bayar gaji pegawai, belanja operasional, biasanya gunakan itu. Gunakan uang silpa itu. Anggap ya bisa bayang ya Januari ya. Masih baru-baru nih. Uangnya belum turun misalnya belum ada ininya. Nah, itu menggunakan dana talangan untuk silpa itu. Nah, ini tidak perlu izin DPR dan tidak dialokasikan pada APBN. Nah, bisa juga digunakan untuk pembiayaan defisit tahun anggaran berikutnya. Kalau mau menggunakan SAL silpa ini untuk menggunakan sebagai pembiayaan defisit, mengurangi defisit, ini harus ada persetujuan DPR waktu mengalokasikan APBN. Atau untuk membiayai pelebaran defisit, nah ini dilaporkan. Nah, atau untuk membiayai pembiayaan anggaran karena kondisi darurat, gitu ya. Nah, ini perlu izin DPR. Nah, itu pembiayaan lain yang pertama ya. Pembiayaan lain yang pertama ada SAL silpa. Nah, sekarang ada HPA. Ada hasil pengelolaan aset. Nah, ini tadi kaitannya sama Elman tadi, Lembaga Manajemen Aset Negara. Aset kita, pemerintah itu banyak yang nganggur. Nah, aset yang nganggur itu sekarang ini nggak kayak zaman dulu lagi dianggurkan, tapi digunakan sebagaimana biar jadi duit, gitu kan? Nah, biar jadi duit itu dikelola, gitu ya. Hasilnya itu namanya hasil pengelolaan aset. Jadi dia menjadi penambahan dana, penerimaan pembiayaan, gitu. Menambah APBN dari sisi penerimaan pembiayaan.
Tapi makin lama HPA itu makin kecil. Kenapa? Karena kan asetnya makin lama. Kalau dulu, ini kan dari yang ini, bank-bank beku operasional tadi yang saya sebutkan. Karena ada krisis moneter, bank-bank dilikuidasi itu ya. Nah, makin lama asetnya dulu itu udah banyak dijual-jual. Gitu kan. Nah, sekarang kan makin sedikit ya. Jadi penerimaan HPA itu cenderung turun dari tahun ke tahun. Gitu. Kenapa? Karena konsekuensi atas menurunnya jumlah aset yang dikelola karena telah dilikuidasi. Nah, selain itu kebijakan pengelolaan aset saat ini bergeser dari penjualan menjadi pemanfaatan aset, gitu ya. Nah, untuk tahun 2020 meskipun tidak direncanakan penerimaannya, tapi pada akhir tahun 2020 diperkiraan penerimaan HPA ini 162 miliar, gitu ya. Jadi ini kayak anggap bonus ya, nggak direncanakan, tapi kita malah terima duit 162 triliun, gitu. Oke. Jadi ini resume pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan itu digunakan untuk apa? Untuk menutup defisit, untuk memenuhi kewajiban pemerintah, lalu untuk membiayai pengeluaran pembiayaan lainnya. Gitu ya. Total kebutuhan pembiayaan itu sumber pembiayaannya bisa dari utang, bisa dari bisa utang, bisa investasi, bisa pemberian pinjaman, bisa kewajiban penjaminan, bisa lainnya. Ini posnya tadi ya. Nah, itu total kebutuhan. Nah, sumber pembiayaannya ini total kebutuhan pembiayaan yang tadi nomor 1. Yang kedua ini adalah total sumber. Kalau 1 lebih besar dari 2, maka itu ditutup dengan penerbitan SBN dan pembiayaan. Jadi kalau ini lebih besar daripada sumber pembiayaan yang di sini, maka ditutupnya dengan SBN dan pinjaman. Kalau yang ini lebih kecil dari sumber pembiayaan, maka untung kita utang, mengurangi utang, dan percepatan pembayaran cicilan pokok. Gitu ya. Nah, ini kondisi kebijakan pembiayaan kita saat ini. Dulu, kita kan defisitnya nggak boleh lebih dari, sebetulnya undang-undang mewariskan nggak boleh lebih dari 3% dari PDB kan. Tapi karena ada Perpu 1 2020, ini kan kondisi darurat, boleh. Nah, sekarang itu bisa 6,3. Nah, kebijakan pembiayaannya, yaitu tadi yang saya sebutkan. Untuk mengatasi defisit ini, pemerintah melakukan penerbitan SBN banyak sekali, 5.000 triliun tadi yang di awal ya, dengan mekanisme SBN. Sisanya 800-an triliun itu melalui pinjaman. Tujuannya digunakan untuk apa? Ini untuk kebijakan counter cyclical. Gitu ya. Mendukung restrukturasi BUMN, BLU, dan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu pembiayaan investasinya untuk SDM berkualitas, ini 51 triliun. Yang tadi itu untuk DPPN tadi ya, yang melalui pembiayaan. Untuk infrastruktur 45 triliun. Ya, untuk dana bergulir itu ya, yang mekanisme tadi UMKM dan sebagainya itu 22 triliun, dan yang sebelumnya yang memperkuat peran kita di dunia internasional itu kita sudah alokasikan 2,9 triliun. Gitu. Nah, sekarang ini teman-teman silakan kerjakan. Waktunya udah mepet ya. Ya udah, ini dikerjakan di rumah saja, mudah kok. Berapa ini silpa atau sikpa realisasinya, gitu ya. Terus ini saya juga ambil yang tahun 2019. Berapa silpa atau sikpanya? Ya silpa atau sikpa. Kalau silpa berarti positif, kalau sikpa berarti negatif, gitu ya. Silakan teman-teman kerjakan. Pak, dikumpul enggak? Enggak dikumpul ya. Jadi ngumpulnya nanti pakai email atau enggak? Namanya enggak dikumpul berarti tidak ada mekanisme email atau apapun ya. Kita akan bahas minggu depan. Udah gitu ya teman-teman. Jadi silakan dikerjakan, ini latihan saja. Gimana sih tadi yang maksud saya menjelaskan silpa tadi itu kayak apa cara ngitungnya. Sederhana kok gitu ya. Kalau kalian bisa pasti tahu jawabannya. Ya iyalah ya, namanya bisa pasti tahu ya. Oke, yang masalah itu nggak bisa. Nah, itu bukan masalah saya, itu masalah Anda. Oke, makasih teman-teman. Saya
rasa kalian nggak kangen dengan saya, jadi kita sudahi saja. Seperti saya juga nggak terlalu kangen sama kalian. Itu ya, teman-teman. Kita sudahi saja pertemuan ini demi kebaikan bersama ya, teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, keluarga juga sehat terus, jangan main-main. Mas Pandi jangan main ke rumah majikan terus. Udahlah. Cukup sekian gitu ya. Jaga kesehatan terus ya teman-teman ya. Oke, cukup dari saya. Makasih teman-teman. Saya izin live ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Ya. Pak.